penghalang, blockers, yang merusak pemahaman kita yang baik terhadap orang lain. Jadi ini merusak kemampuan berpikir sosial yang jernih. Ini mental blockers kalau bahasa saya. Jadi blockers mental. Hati-hati jangan sampai ada 4 hal ini dalam diri kita. Mari kita atasi, semoga tidak ada. Karena ini nanti merusak kehidupan sosial, kebersamaan kita dengan yang lain. Yang pertama namanya etnosentrisme. Yang kedua prejudice. Yang ketiga stereotyping. Yang keempat rasisme. Dan yang kelima discrimination, diskriminasi. 5 hal ini semoga tidak ada dalam diri kita, tidak menjadi kualitas diri kita. Yang pertama apa? Etnosentrisme. Etno itu etnis, sentris itu sentral, terpusat. Maksudnya menganggap satu budaya sebagai lebih unggul atau superior atau malah yang paling unggul di atas budaya yang lain. Orang yang terjangkiti etnosentrisme ini biasanya terus menganggap orang lain, budaya yang lain, kelompok masyarakat yang lain di luar dirinya itu sebagai rendah, sebagai jelek, sebagai tidak maju, sebagai tidak beradab, sebagai inferior, dan lain sebagainya. Ini namanya etnosentris. Pokoknya yang bagus kelompokku saja, yang bagus budayaku saja, yang bagus dan unggul itu organisasi, grupku, dan lain sebagainya. Mental-mental seperti ini itu salah satu mental blocker, salah satu penyakit. Ya tentu saja dengan kita punya mental etnosentris ini ya tidak bisa kita bergaul secara harmonis dengan yang lain. Yang jelas ya yang terjadi kita akan merendahkan yang lain, menganggap orang lain tidak setinggi kita atau tidak setinggi budaya yang kita anggap tinggi. Ini kadang-kadang ya tidak harus kemudian budayaku, tapi ya budaya tertentu. Mungkin ada orang yang jatuh cinta dengan barat, sehingga pokoknya kalau tidak barat itu tidak, di luar barat itu masih primitif semua misalnya. Itu juga jenis etnosentris. Pokoknya kalau tidak etnisku itu tidak unggulan, yang paling unggulan itu ya etnisku. Itu namanya etnosentris. Nah, kemudian yang kedua prejudice. Prejudice ini kalau dimaknai letterlek itu prasangka. Jadi prasangka itu menyimpulkan atau membuat anggapan-anggapan yang keliru tentang seseorang atau sekelompok orang tanpa data atau hanya dengan sedikit data tentang orang itu atau tentang kelompok itu. Itu namanya prejudice, prasangka. Boleh kok kita menyimpulkan orang lain atau menyimpulkan kelompok lain sesuai perspektif kita. Meskipun nanti setelah disimpulkan, tetap kita harus menghargai pilihan dan perspektifnya setiap orang. Yang tidak boleh itu prejudice. Prejudice itu wong belum tahu, belum paham, tidak pernah meneliti secara serius, kok ikut-ikutan menyimpulkan, menuduh, memfitnah. Itu namanya prejudice. Jadi prasangka-prasangka tanpa dasar. Mungkin isinya prasangka atau prejudice itu sedikit atau banyak pas, tapi tetap yang namanya prasangka karena itu tanpa dasar, tanpa data, ya dia sifatnya negatif, tidak etis, merusak kebersamaan. Mari kita hindari prasangka-prasangka. Ini membuat cara berpikir kita tidak jernih.
Khususnya dalam aspek social thinking tadi. Wong berpikir itu kan butuh data, butuh observasi yang serius, butuh penelitian, pendalaman. Jangan kesusu menyimpulkan. Makanya hari ini banyak terjadi kerumitan, keruwetan, karena banyak orang bicara, ngomong, berkomentar, dasarnya prasangkanya sendiri. Jadi dikira-kira. Nah, ini bahaya untuk kepentingan mutual understanding. Kita saling memahami, hidup bersama orang lain. Yang ketiga, stereotyping. Stereotyping, kadang-kadang kita menyebutnya cara berpikir stereotype. Stereotype itu mungkin agak mirip dengan prejudice tadi. Stereotype itu melakukan generalisasi yang negatif. Jadi tentang kelompok masyarakat tertentu atau kelompok budaya tertentu. Kadang-kadang tidak hanya generalisasi, tapi over generalisasi. Ini berpikir stereotype. Misalnya, mungkin teman-teman pernah ngalami ya dituduh karena kita berafiliasi dengan lembaga apa, organisasi apa. Dalam lembaga itu ada 1-2 orang yang negatif, kemudian disimpulkan semua yang ada di situ negatif. Misalnya tuduhan bahwa semua orang Islam itu teroris. Nah, tidak mau dijelaskan bahwa lo itu yang melakukan teror itu mudahnya oknumnya. Jadi tidak bisa dari situ disimpulkan Islam itu agama teroris. Kalau disimpulkan begitu itu namanya overgeneralisasi dan melahirkan stereotype. Jadi setiap kali bersentuhan dengan orang Islam terus deg-degan, dianggapnya ini sedang berhadapan dengan teroris. Itu stereotype. Ya, contoh yang lain banyak. Misalnya kita menganggap budaya tertentu, kalau orang dari daerah sana itu biasanya begini. Kalau orang dari daerah situ itu biasanya begitu. Biasanya yang negatif-negatif. Nah, ini namanya stereotype. Ini juga membahayakan untuk kehidupan bersama. Hati-hati dengan stereotype. Paling tidak, stereotype ini jenis ketidakadilan. Karena berarti yang tidak begitu dikait-kaitkan. Hanya kesalahan 1-2 orang dianggap sebagai kesalahan semuanya. Hanya keliru dari 1-2 oknum dianggap kekeliruan semuanya. Ini cara berpikir stereotyping. Yang keempat, ini mungkin teman-teman sering mendengar, yaitu rasisme. Rasisme itu sering didefinisikan sebagai pandangan bahwa sekelompok orang dengan ciri ras tertentu itu punya karakter negatif dan inferior. Itu rasisme. Ini rasisme itu dekat dengan etnosentris tadi. Kalau etnosentris itu kan sangat mengunggulkan budaya tertentu sebagai superior. Kalau rasisme itu kebalikannya, menganggap budaya atau kelompok tertentu sebagai inferior, sebagai jelek. Biasanya dasarnya ras, makanya disebut rasisme. Misalnya, orang itu kalau kulitnya begini pasti kelakuannya begitu. Orang itu kalau model rambutnya begini itu pasti orang dari sana, kelakuannya mesti begitu. Itu loh yang kulitnya gini loh, hitam-hitam itu loh. Itu yang kulitnya kuning-kuning itu loh. Itu orang yang bule-bule itu loh. Ini gaya rasis. Jadi pandangan bahwa kelompok tertentu dengan ciri-ciri warisan tertentu, ciri warisan itu kan dia itu tidak minta lahir dari kelompok itu, dia tidak minta punya kulit seperti itu, tapi kita anggap dia sebagai negatif, sebagai inferior hanya karena ciri-ciri warisan tadi. Itu namanya rasisme. Makanya banyak kan kita dengar rame karena isu rasisme. Misalnya sepak bola. Sepak bola itu yang dinilai kan kemampuan main sepak bolanya, bukan kulitnya, bukan pula model rambutnya, bukan pula apanya. Tapi kadang-kadang orang kemudian justru yang diungkit ini.
Sudahlah, dia tidak boleh main di sini, wong dia kulitnya hitam, dia tidak boleh main di sini, rambutnya keriting dan lain sebagainya. Itu rasis namanya. Jadi dikait-kaitkan dengan rasnya. Padahal dia tidak minta, itu sudah ketetapannya Tuhan. Dia lahir dengan karakter ras seperti itu. Itu rasis. Jadi kalau etnosentris tadi merasa unggul, yang lain rendah semua. Kalau rasisme ini menganggap satu budaya tertentu sebagai rendah. Nah, etnosentris, prejudis, stereotip, dan rasisme itu nanti kalau membuahkan tindakan, orang melakukan tindakan tertentu dengan dasar etnosentris, prejudis, stereotip, rasis, dari situ biasanya muncul diskriminasi. Diskriminasi itu lahir karena 4 hal tadi diwujudkan secara nyata. Etnosentris misalnya, kita hanya menerima orang dari sini, dari kelompok ini, dari daerah sini, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kategori diskriminasi, buahnya etnosentris. Atau saya tidak mau kerja dengan orang dari kelompok ini deh, orang dari kelompok ini ngeyelan. Nah, ini diskriminasi, buah dari prejudis. Atau saya tidak mau kerja sama bareng orang dari kelompok sana, orang dari kelompok sana itu biasanya kecenderungannya suka merusak. Nah, itu stereotip. Atau karena rasis, wah dia kulitnya hitam, tidak mau aku. Itu diskriminatif karena rasisme. Jadi hati-hati, ini penyakit-penyakit sosial yang bisa tumbuh dalam diri kita. Namanya mental blockers, yang membuat kita tidak jernih dalam berpikir sosial. Tentu saja tadi teknik-teknik luar biasa untuk kita menghargai orang lain, memahami orang lain, sudah tidak berguna lagi kalau dalam diri kita ada penyakit-penyakit 5 ini. Etnosentris, prejudis, stereotyping, dan rasisme. Nah, terakhir, terus cara mengatasinya bagaimana? Ya, cara mengatasinya secara umum ada teori namanya mindfulness. Mindfulness ini bagaimana perhatian dan fokus kita sepenuhnya kita arahkan ke sini dulu. Apa saja strategi kita untuk membersihkan tadi mental-mental blockers tadi? Yang pertama, marilah kita akui, kita terima dulu kalau memang ternyata dalam diri kita ini ada bias-bias negatif tadi. Ayo kita, kalau bahasa Jawa ini kita petani, kita urai, kita cari bias-bias prasangka, bias-bias stereotip, bias-bias diskriminatif itu yang ada dalam diri kita. Kalau ketemu, kita akui dulu, ternyata aku ini masih rasis ya, ternyata aku ini masih suka prasangka-prasangka. Kita terima dulu ini, ya kayak orang sakit itu loh, kita temukan dulu penyakitnya. Ya kalau penyakitnya tidak ketemu, ya bagaimana mengobatinya. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian kita akui, baru kemudian kita obati. Mari kita uji argumen-argumen dari kesimpulan kita tentang orang lain. Coba sih, alasannya apa sih? Kok kita bisa rasis tadi loh? Kok kita bisa stereotip tadi loh? Benar enggak sih argumen kita? Dasar pikiran kita untuk menyimpulkan sampai kita jadi stereotyping atau kita kemudian membuat prasangka-prasangka negatif pada orang lain tadi loh. Apa pas, apa cocok? Nah, jadi kalau sudah ketemu penyakitnya, kita obati dengan ini. Kita cek kemudian, kalau kita kesulitan, boleh kita cari argumen-argumen, pandangan-pandangan lain yang menetralkan pandangan negatif kita. Kalau kita memang terlalu terjebak pada hal-hal yang negatif, coba deh kita cari hal-hal positifnya. Atau kalau memang mampu, kita cari kelemahan-kelemahan argumen kita. Misalnya tadi, kok kita rasis?
hanya menganggap orang negatif dari warisan-warisan genetiknya. Nah, argumen tadi mungkin berguna loh. Wong dia itu punya ciri genetik seperti itu kan bukan pilihan dia. Wong ya Tuhan, Allah yang menentukan. Jangan-jangan kalau kita rasis seperti itu, kita sedang menghina ciptaannya Tuhan, atau kita sedang menolak atau membantah ketetapannya Tuhan. Wah, betapa kita berdosa kalau kita memang melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini cara kita menguji, menyimpulkan argumen-argumen rasis kita, argumen stereotip kita yang keliru tentang orang lain. Misalnya yang stereotip tadi, opo adil ya, salahnya 1-2 orang kemudian ditimpakan pada semua orang dari kelompok itu. Yang berdosa cuma satu, tapi yang dianggap negatif semuanya. Yang seperti ini apa pas ya? Apa adil ya? Nah, ini penting untuk kita menetralkan kembali hal-hal negatif yang mengotori pikiran dan batin kita. Kalau sudah bersih, yang kotor dan yang keliru sudah bisa kita bersihkan. Ada lagi strategi ketiga, mari kita terbuka, jangan tertutup. Mungkin kita masih sulit mencari salahku di mana. Ya, kayak tadi kita jelajahi pikiran-pikiran yang berbeda. Kita terbuka terhadap informasi-informasi baru. Jadi ini penting. Kadang-kadang kita itu terlalu tertutup. Dibilangin yang benar itu tidak mau, tidak terima. Ditunjukkan tidak pasnya kita di mana, itu kita selalu ngeyel. Berarti apa jalan ketiga? Yuk terbuka. Bukalah dirimu, jangan ditutup. Jalannya kebenaran itu banyak. Yang kita anggap benar, jangan-jangan keliru. Maka ayo terbuka. Siapa tahu ada yang lebih jernih, lebih benar di luar sana. Nah, itu strategi yang ketiga. Mari kita terbuka. Paling tidak ada strategi yang keempat. Kalau ini minimal. Minimal itu mungkin kita tidak ketemu argumen-argumen yang menetralkan pandangan negatif kita. Mungkin saking kakunya kita, saking tertutupnya kita. Sehingga Pak, saya tidak nemu bukti Pak. Tetap menurut saya kelompok yang paling unggul ya kelompokku, kelompok jelek itu kelompok sana. Prasangka saya menurut saya ya benar. Menurut saya ini bukan stereotip toh Pak, ini pandangan yang objektif. Mungkin ternyata kesimpulan kita ke situ. Ya memang orang itu kan berhak punya pandangan sendiri, tapi jangan lupa ini minimal. Kalau bahasa Arab itu ada istilah al-adab fauqal ilm. Jadi mari melangkah tidak sekedar berhenti pada kebenaran, tapi berlanjut ke terminal kebijaksanaan. Nah, sekarang jalurnya beda. Sekarang jalurnya kebijaksanaan. Berpikir etis. Oke lah kalian menganggap misalnya kelompok tertentu lebih unggul, kelompok tertentu buruk misalnya, dan ini tidak bisa sama sekali diubah. Cuma keyakinanmu yang seperti itu tetap harus dijaga. Bagaimana cara mengekspresikannya, atau mending jangan diekspresikan dulu, atau tidak usah diekspresikan sama sekali. Jangan disampaikan karena akan menyakiti hati orang. Jangan diposting, jangan disiarkan, jangan disebarluaskan. Dalam rangka apa? Adab fauqal ilm. Mungkin disampaikan di forum sangat khusus yang kalau syarat dan ruang dan waktunya memungkinkan, cocok, sesuai, tidak menyakiti hati orang, dalam rangka menjernihkan persoalan dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya jalan minimal, jalan terakhir. Karena kadang-kadang memang ada jalan buntu. Ada orang yang sama sekali tidak bisa dibuka hatinya, tidak bisa diluruskan. Bisa kita ingatkan orang ini bahwa adab fauqal ilm. Jadi kebenaran, kebaikan pun, kebenaran itu akan paripurna benarnya kalau disampaikan dengan cara yang juga benar, diekspresikan dengan jalan yang juga benar. Tapi semoga kita tidak sampai ke yang keempat ini. Kalau sudah sampai yang keempat yang
hanya mengandalkan adab fauqal ilm, kuatirnya sekali waktu rasisme kita, sekali waktu etnosentrik atau prejudis kita mencuat keluar dan jadi masalah. Yang paling bagus ya tetap mari kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran sosial tadi. Baik itu etnosentris, prejudis, stereotip, rasisme maupun diskriminasi. Ini penting karena untuk kehidupan sosial kita. Kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa dukungan dan bantuan orang lain. Kita ini selalu butuh orang lain dalam berbagai bentuknya, di berbagai level kehidupan kita.